Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah mazahib. Materinya menyambung apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwasanya terkait dengan mengenal perbuatan-perbuatan wudu. Di sana akan dijelaskan kepada kita 12 masalah. Akan kita lanjutkan masalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu minal ahkami. Masalah yang kedua adalah bahagian dari hukum-hukum pada perbuatan-perbuatan wudu. Artinya, dalam masalah yang kedua ini akan dijelaskan kepada kita perihal tentang hukum membasuh tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana wudu. Ikhtalafal fuqaha'u fi ghaslil yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu'i. Telah berbeza pendapat ahli fikih tentang membasuh tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana wudu. Artinya, ahli fikih berbeza pendapat apa hukumnya kalau kita membasuh tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana wudu. Fadhahaba qaumun ila annahu min sunanil wudu'i bi itlaqin wa in tayaqqana taharatal yadi. Maka telah berfatwa sekelompok ahli fikih kepada bahwasanya membasuh tangan itu adalah bahagian dari sunat-sunat wuduk secara mutlak, secara umum. Sekalipun meyakini dia seseorang akan suci tangan. Artinya, pendapat pertama dari segolongan ahli fikih mengatakan bahwasanya membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk adalah bahagian dari sunat-sunat wuduk secara umum. Sunat-sunat wuduk ini banyak macamnya. Di antara sunat-sunat wuduk ini, itulah dia. Membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk. Sekalipun seseorang meyakini suci tangannya, tetap juga sunat untuk membasuh tangannya itu sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana wuduk. Pendapat siapakah ini? Wahuwa masyhuru madhabi Malikin wa Syafi'iyyi. Dan dianya pendapat adalah masyhur pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat yang mengatakan bahwasanya membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu adalah bahagian dari sunat-sunat wudu secara mutlak adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini pendapat yang pertama dari sekelompok ahli fikih. Wa qila innahu mustahabbun lisyaki fi taharati yadihi. Dan telah dikata orang sesungguhnya membasuh tangan itu adalah disunatkan bagi orang yang ragu pada kesucian tangannya orang. Pendapat yang kedua dari sekelompok ahli fikih lagi mengatakan bahwasanya membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu adalah disunatkan. Disunatkan ketika seseorang ragu apakah tangannya suci untuk berwuduk atau tidak. Lalu dia ragu, oh tangan saya ini barangkali tidak suci ini. Saya basuhlah dulu. Ini disunatkan bagi orang yang ragu tentang kesucian tangannya. Kalau orang tidak ragu tentang kesucian tangannya, berarti tidak sunat lagi bagi dia untuk membasuh tangannya tersebut. Wa huwa aidan marwiyun an Malikin. Dan dianya perkataan ini akan sempurna juga diriwayatkan juga dari Imam Malik. Jadi kalau tadi Imam Malik juga berpendapat, di sini juga berpendapat. Bedanya yang tadi itu pendapat populer Imam Malik. Kalau yang ini tidak populer, berarti tetap ada bedanya. Wa qila inna ghaslal yadi wajibun alal muntabihi minan naumi. Wa bihi qala Dawudu wa ashabuhu. Dan telah dikata orang, sesungguhnya membasuh tangan itu adalah wajib atas orang yang bangun dari tidur.
Pendapat yang ketiga dari sekelompok ahli fikih juga mengatakan sesungguhnya membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam binya wuduk, hukumnya adalah wajib bagi orang yang bangun dari tidur. Jadi kalau orang yang bangun dari tidur, wajib menurut pendapat ini untuk membasuh tangannya terlebih dulu sebelum memasukkan tangan itu ke dalam wuduk. Pendapat siapakah ini? Wabihi qala Dawudu ashabuhu. Dan dengannya pendapat ini iaitu telah berkata Imam Daud dan sahabat-sahabatnya Imam Daud. Dikemukakan oleh Imam Daud dan sahabat-sahabatnya Imam Daud. Kemudian wa farraqa qaumun baina naumil laili wa naumin nahari. Dan telah membedakan sekelompok ahli fikih antara tidur malam dan tidur siang. Fa'aujabu dhalika fi naumil laili wa lam yujibuhu fi naumin nahari. Maka telah mewajibkan mereka sekelompok ulama ini akan demikian, membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk pada tidur malam saja, dan tidak mewajibkan mereka akannya demikian pada tidur siang. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya hukum membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk dibedakan oleh sekelompok ahli fikih ini. Kalau tidurnya tidur malam, berarti di saat seseorang bangun dari tidur malam ini, maka dia wajib untuk melakukan membasuh tangan. Tapi kalau bangun dari tidur siang, tidak wajib lagi untuk membasuh tangannya sebelum memasukkan tangan itu pada bejana wuduk. Pendapat siapakah ini? Wabihi qala Ahmadu. Dan dengannya pendapat ini telah berkata Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau seseorang itu bangun dari tidur siang, bangun dari tidur malam, wajib dia untuk membasuh tangannya. Kalau bangun dari tidur siang, tidak wajib lagi untuk membasuh tangannya sebelum memasukkan tangan itu ke dalam bejana wuduk, katakanlah sunat. Fatah sulu fi dzalika arba'atun aqwalun. Fatah sulu fi dzalika arba'atu aqwalin. Kalau begitu, maka hasillah pada demikian perbedaan pendapat ahli fikih itu ada 4 pendapat sebagaimana yang telah kita baca tadi. Apa dia? Qaulun innahu sunnatun bi itlaqin. Satu pendapat sesungguhnya membasuh tangan itu adalah sunat secara mutlak. Ini pendapat masyhur dari Imam Malik dan Imam Syafi'i tadi. Wa qaulun innahu istihbabun lisyaki. Dan satu pendapat mengatakan sesungguhnya membasuh tangan itu disunatkan bagi orang yang ragu. Ragu dia apakah tangannya ini suci atau tidak. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik tapi tidak populer oleh pendapat Imam Malik. Kemudian wa qaulun innahu wajibun alal muntabihi minan naumi. Dan pendapat yang ketiga, sesungguhnya membasuh itu wajib atas orang yang bangun dari tidur. Ini pendapat yang ketiga, mengatakan wajib membasuh tangan itu ketika seseorang bangun dari tidur. Apakah bangun dari tidur siang? Apakah bangun dari tidur malam? Kemudian, wa qaulun innahu wajibun alal muntabihi min naumil laili duna naumin nahari. Dan pendapat sesungguhnya membasuh tangan tersebut adalah wajib atas orang yang bangun dari tidur malam. Tidak wajib bagi orang yang tidur siang. Di mana pendapat yang keempat ini mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang bangun dari tidur malam wajib melakukan membasuh tangan tersebut. Tidak bagi orang yang bangun dari tidur siang. Inilah 4 perbedaan pendapat ahli fikih perihal hukum tentang membasuh tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana wuduk. Kita akan lihat apa penyebab mereka berbeza. Kenapa ahli fikih berbeza tentang hukum membasuh tangan ini? Wasababu fi ikhtilafihim fi dzalika
ikhtilafuhum fi mafhumi thabiti min hadithi Abi Hurairah annahu alaihi salatu wassalamu qala. Dan sebab pada perbezaan pendapat mereka ahli fikih tentang demikian, membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk adalah perbezaan mereka ahli fikih tentang yang dipahami, tentang yang mereka pahami dari hadis Abi Hurairah, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi falyaksil yadahu qabla ayyudkhilaha al-ina'a." Apabila bangun salah seorang kamu dari tidurnya, maka hendaklah membasuh dia akan tangannya sebelum bahawa memasukkan dia orang itu akan tangannya itu akan bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batas yaduhu. Karena sesungguhnya salah seorang kamu tidak mengetahui dia akan di mana telah bermalam tangannya. Jadi jelas dalam sabda Nabi SAW ini diperintahkan oleh Nabi SAW apabila salah seorang daripada kita bangun dari tidur. Nabi tidak menjelaskan apakah tidur malam atau tidur siang. Tapi tidurnya umum saja nampaknya. Maka hendaklah orang tersebut memasuh tangannya sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana. Kenapa Rasul memintakan itu kepada kita yang bangun dari tidur untuk membasuh tangan itu? Sebab salah seorang pun dari kita tidak tahu di manakah tangan kita letaknya di waktu tidur itu. Barangkali tempat yang kotor dan lain sebagainya. Maka disunatkan bagi kita untuk melakukan membasuh tangan tersebut sebelum memasukkannya ke dalam bejana wuduk. Dan malahan ada yang mewajibkannya. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat atau perbezaan pendapat di kalangan ahli fikih di atas itu. Wa fi ba'dhi riwayatihi falyaksilha thalathan. Dan pada sebahagian riwayat-riwayatnya Imam Abi Hurairah, maka hendaklah membasuh dia orang akannya tangan itu 3 kali. Jadi membasuh itu dalam riwayat lain bukan sekali saja. Kita bangun dari tidur, apakah tidur siang atau tidur malam, lalu kita basuh tangan kita. Dalam riwayat lain mengatakan tangan itu dibasuh sebanyak 3 kali. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat kita lihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.